Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu tentang aksiologi teologi. Di mana melalui tema ini atau pembelajaran ini kita bisa belajar tentang bagaimana mengukur atau menakar nilai teologi dan berteologi. Maksud saya dengan nilai teologi adalah nilai dari satu pengetahuan teologi, sementara nilai berteologi adalah bagaimana kita menilai sebuah aktivitas berteologi. Dan untuk memahami tentang hal ini, saya akan mulai dengan menyampaikan tentang latar belakang sehingga kita perlu untuk membahas tentang tema aksiologi teologi. Begini saudara-saudara, teologi dan berteologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beriman. Ketika saya dan saudara berkata saya orang Kristen, atau saya menganut satu agama tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan kehidupan beriman. Dan ketika saya berkata saya Kristen, saya tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan beriman sebagai orang Kristen. Dan dalam kehidupan beriman tersebut, maka saya tidak bisa melepaskan diri dari teologi dan berteologi. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki teologi. Maksud dari memiliki teologi ialah setiap orang memiliki konsep atau pemikiran atau pandangan atau perspektif atau pemahamannya tentang hal-hal yang sifatnya ketuhanan, hal-hal yang sifatnya moral, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan atau relasi antara manusia dengan pencipta. Jadi setiap orang memiliki konsep tentang teologi. Dan yang kedua, setiap orang melakukan aktivitas berteologi. Aktivitas berteologi misalnya dia berdoa, misalnya dia bermoral, dia datang beribadah, dia memberikan persembahan, dia berdiakonia dan sebagainya. Itu merupakan aktivitas berteologi, sehingga kehidupan iman yang sehat itu akan ditandai dengan orang tersebut pasti memiliki satu konsep teologi dan pasti memiliki aktivitas berteologi yang sehat. Nah, saudara-saudara, sementara kita memiliki pandangan atau memiliki konsep tentang teologi dan aktivitas berteologi, maka ada saat-saat kita akan mulai berkontemplasi, mulai masuk dalam sebuah perenungan, dan kemudian kita mulai berpikir apakah semua yang saya pikirkan ini benar atau tidak, semua yang saya lakukan ini benar atau tidak, apakah semuanya ini penting atau tidak penting, apakah semua yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang berguna, apakah ketika saya beribadah itu berguna, apakah ketika saya memiliki satu konsep dan konsep teologi, dan konsep teologi itu merupakan sesuatu yang berguna. Kemudian apakah semua yang saya lakukan ini merupakan sebuah kegiatan yang bermakna. Dan kemudian kita juga merenungkan mengapa terjadi penilaian yang berbeda dalam hal teologi. Kenapa ada orang yang sepertinya mengabaikan tentang teologi, mengabaikan tentang aktivitas keagamaan, sementara ada orang lain yang sangat concern, sangat memperhatikan tentang teologi, tentang masalah-masalah keagamaan. Mengapa terjadi perbedaan seperti itu? Dan saudara-saudara, apabila kita sementara bercakap-cakap atau sementara terlibat atau memberikan atensi dalam percakapan seperti itu, atau memberikan perhatian dalam perenungan seperti itu, maka kita sementara bercakap-cakap atau kita sementara membicarakan tentang masalah nilai, sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, dan sesuatu yang berguna. Kita sementara bicara tentang nilai, sehingga saudara-saudara, kalau kita bicara tentang nilai, maka kita pasti akan bersentuhan dengan perenungan atau percakapan atau satu kontemplasi tentang aksiologi. Karena aksiologi itu sebenarnya merupakan cabang filsafat yang secara khusus mempelajari tentang nilai. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti pengetahuan. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut saya mau sampaikan bahwa aksiologi teologi sebenarnya merupakan sebuah evaluasi kita
evaluasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman terhadap pengetahuan teologi dan praktek berteologi yang kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa evaluasi ketika kita belajar tentang aksiologi teologi. Yang pertama, apakah konsep teologi dan aktivitas berteologi yang saya yakini selama ini merupakan sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna dan bermakna atau tidak? Yang kedua, bagaimana saya mengembangkan satu teologi serta aktivitas berteologi yang sekali lagi benar, penting, berguna dan bermakna. Dan kemudian kita mengevaluasi, kita mulai merenungkan kenapa terjadi perbedaan penilaian orang-orang tertentu atau mungkin golongan-golongan tertentu terhadap teologi dan aktivitas berteologi. Ada orang yang menganggap seperti ini, ada orang yang menganggap seperti itu. Nah, dengan adanya pembelajaran aksiologi teologi, maka kita dibekali dengan kemampuan untuk mengevaluasi diri, kemudian mengevaluasi apa yang kita hadapi, dan evaluasi yang demikian akan meningkatkan pertumbuhan iman, bahkan akan membuat keimanan kita semakin berkualitas. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas tentang konsep tentang nilai. Jadi kita akan belajar tentang aksiologi, teologi, berarti kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan nilai. Tentunya nilai merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, sesuatu yang cukup rumit, cukup kompleks, dan kita perlu hati-hati dan kita perlu mempelajari secara bertahap dan secara hati-hati. Nah, saudara-saudara, apabila kita bicara tentang konsep nilai, tentunya kita akan membicarakan tentang tolok ukur nilai, apa yang menjadi standar dari sesuatu. Jadi sesuatu itu kita hargai bernilai tinggi atau bernilai rendah, itu apa yang menjadi standarnya, apa yang menjadi dasar sehingga ini bernilai atau itu tidak bernilai dan sebagainya. Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan di layar komputer atau layar handphone saudara akan melihat beberapa gambar. Saya akan mulai dengan gambar pertama. Gambar pertama di situ ada 2 bintang olahraga. Yang pertama Marquez yang jago dalam mengendarai motor besar atau motor gede, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat piawai dan dia dinilai dengan nilai yang sangat fantastis. Begitu juga dengan Lionel Messi, seorang pemain sepak bola yang dinilai dengan nilai yang sangat fantastis. Konon saat ini Messi dinilai dengan nilai kurang lebih 2,7 triliun rupiah. Nah, sekarang mengapa Marquez dan Messi ini memiliki nilai yang tinggi? Karena mereka memiliki kecakapan atau skill yang mumpuni. Marquez di mengendarai sepeda motor, sementara Messi di olah sepak bola. Kemudian gambar di bawah dari Marquez dan Messi, sudah bisa melihat ada gambar Tukul Arwana dan Sule. Saudara-saudara, 2 tokoh atau 2 host di Indonesia ini, mereka berdua memiliki nilai yang sangat tinggi. Pada saat Tukul Arwana waktu itu masih top-top, saudara-saudara, dia dibayar kurang lebih 30 juta rupiah sekali tampil. Sementara Sule itu dibayar kurang lebih sekitar 40 juta ketika dia tampil untuk mengisi satu episode di Ini Talk Show. Itu jadi meskipun wajah mereka mungkin seperti orang biasa-biasa, tetapi nilai mereka sangat fantastis. Saudara lihat di bagian bawah, mungkin tak terlalu kelihatan, tetapi itu adalah peta tentang daerah Kensington Palace di Inggris. Dan saudara-saudara, Kensington Palace ini adalah satu daerah di dunia yang memiliki harga tanah yang sangat fantastis. Harga tanah di Kensington Palace, jadi kalau saudara ada rencana untuk mau cari lokasi untuk rumah saudara bisa mempertimbangkan Kensington Palace, sebab harganya itu 5 miliar per meter bujur sangkar. Jadi saya bisa bayangkan
berapa biaya yang sudah harus siapkan untuk membeli satu kapleng di Kensington Palace. Kemudian saudara-saudara, perhatikan gambar berikutnya, di atasnya sepertinya ada buku besar yang terbuka, itu disebut dengan Codex Sinaiticus, jadi itu adalah kumpulan Alkitab Perjanjian Baru yang mungkin sekitar tahun atau abad 4 Masehi, Codex Sinaiticus, dan harga dari kitab ini saudara-saudara, kitab Perjanjian Baru harganya 39,2 miliar rupiah. Cukup mahal kan saudara-saudara? Dibandingkan dengan Alkitab yang kita pakai masih kalah jauh. Ini 39,2 miliar. Sementara di bawah dari buku yang terbuka itu ada gigi Buddha. Mereka temukan gigi dan mereka berkata bahwa ini adalah gigi dari Buddha. Dan harganya 1,1 miliar. Kemudian di bagian bawah ada tradisi orang di Tibet yang mengenakan kalung dan dengan sengaja untuk memanjangkan leher mereka. Dan bagi mereka ini adalah sesuatu yang bernilai. Jadi kalau misalnya ada wanita yang lehernya panjang, maka ini adalah sesuatu yang bernilai. Kemudian gambar paling kanan ada gambar Mona Lisa, baik yang dikarang oleh Da Vinci maupun yang ke sampingnya dikarang oleh murid dari Da Vinci. Dan harga dari lukisan Mona Lisa harganya sangat fantastis, $700 juta atau setara dengan kurang lebih 10 sampai 11 triliun rupiah dalam kurs 15.000 rupiah per $1. Kemudian di bawahnya saudara-saudara sudah bisa melihat perbandingan antara mobil klasik dan mobil baru beli, mobil kontemporer. Tetapi saudara-saudara jangan kita anggap remeh, sebab harga mobil klasik ada yang bisa mencapai 684 miliar rupiah. Biasanya kan mobil kalau kita beli masih baru harganya tinggi. Kalau misalnya sudah tahun pertama atau tahun kedua harganya atau valuasinya akan menurun. Tetapi rupanya itu tidak berlaku dengan mobil klasik. Justru semakin lama harganya semakin tinggi. Apa yang saya mau sampaikan dari gambar-gambar ini? Yang saya mau sampaikan bahwa rupa-rupanya tolok ukur nilai dari sesuatu itu sangat rumit, sangat kompleks. Ada kalanya nilai sesuatu itu diukur berdasarkan unsur intrinsik atau apa yang ada di dalam objek tersebut. Misalnya kenapa Messi dihargai sangat mahal? Karena dia punya skill. Kenapa Sule dihargai sangat mahal ketika dia jadi host? Karena dia punya skill. Kenapa Codex Sinaiticus itu harganya sangat mahal? Ya karena ada terkandung nilai historis di Codex Sinaiticus. Sementara di sisi lain nilai itu ditentukan oleh pandangan subjek atau orang yang menilai. Jadi ada unsur ekstrinsik. Jadi unsur eksternal di luar dari objek yang kita nilai. Contoh misalnya mobil klasik. Kenapa dinilai tinggi? Karena ada orang-orang yang sangat menyukai untuk mengoleksi mobil klasik, sehingga karena mereka sangat suka, kemudian mereka bercakap-cakap, terlibat dalam sebuah percakapan dan macam-macam, akhirnya nilai mobil klasik akan jadi tinggi. Kemudian harga tanah itu kan bahannya sama, di mana-mana juga tanah. Tetapi kenapa tanah di Kensington, bahkan juga tanah di kompleks Masjidil Haram di Arab Saudi itu harganya sangat fantastis, 5 miliar per meter bujur sangkar. Kenapa sangat fantastis? Padahal harganya tanahnya sama. Karena orang yang memberi penilaian terhadap tanah tersebut itu memberi valuasi yang sangat tinggi. Misalnya gigi Buddha, bayangkan gigi sudah harganya 1,1 miliar. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena orang yang melihat, orang subjek yang memberi penilaian itu memberi penilaian yang sangat tinggi. Dengan kata lain bahwa apabila kita berbicara tentang konsep nilai, maka unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, objek yang dinilai dan subjek yang menilai itu akan bermain di sana. Kemudian saudara-saudara, konsep nilai yang berikutnya adalah, tolok ukur nilai yang berikutnya adalah misalnya kita lihat ada beberapa gambar. Misalnya yang pertama sudah bisa lihat di gambar ada emas dan ada pacul. Dan kita tahu bersama
harga emas lebih mahal dari pacul. Harga emas jauh lebih mahal. Kenapa? Karena yang satunya emas, yang satunya cangkul. Jadi saudara-saudara, harga cangkul jauh lebih murah dibandingkan harga emas. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, masalah apa ya? Masalah kemurnian. Nah, emas yang 10 karat pasti harganya lebih rendah dibandingkan emas yang 22 karat, apalagi emas yang 24 karat. Kemudian juga masalah keindahan. Nah, ada gambar berlian di sana. Berlian, nilai atau harga dari berlian itu ditentukan oleh 4C. Cut, color, clarity, and karat. Jadi bagaimana memotong berlian tersebut, kemudian bagaimana warna berlian, kemudian bagaimana kejernihan berlian, dan bagaimana besar dari berlian. Nah, itu akan menentukan, sehingga dari beberapa contoh ini saudara-saudara, maka kita bisa lihat bahwa nilai sesuatu itu juga ditentukan oleh masalah kemurnian atau identitas objek yang kita nilai, kemudian manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang kita nilai, dan kemudian keindahan. 3 hal ini yang akan menjadi standar untuk kita berbincang-bincang tentang aksiologi teologi, masalah identitas, kemudian masalah etika atau manfaat teologi, dan masalah estetika. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa nilai ditentukan oleh identitas, manfaat, dan keindahan objek atau suatu aktivitas. Sebab itu nilai teologi ditentukan oleh, sekali lagi saya katakan, identitas, manfaat, dan keindahan yang terkandung dalam teologi. Sementara yang kedua, nilai teologi itu ditentukan oleh relasi antara subjek yang menilai dengan objek yang menilai. Jadi apabila persepsi dan wawasan seseorang terhadap teologi itu salah, maka dia bisa menilai teologi secara salah. Jadi persepsi dan wawasan seseorang terhadap teologi itu akan menentukan bagaimana orang tersebut menilai teologi. Jadi kita akan melihat nilai teologi berdasarkan 3 perspektif, yaitu perspektif identitas atau perspektif tentang objek atau aktivitas teologi, kemudian perspektif etika yaitu tentang masalah manfaat dan kegunaan, dan kemudian kita akan lihat dalam perspektif yang ketiga yaitu perspektif estetika atau keindahan dari teologi. Saya akan mulai dengan bicara tentang perspektif identitas. Nah, teologi itu saudara-saudara nilainya ditentukan berdasarkan apa itu teologi, apa esensi teologi. Kalau kita buka dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang keempat, maka kita akan memahami bahwa teologi itu sebenarnya merupakan rahasia Kristus yang kemudian dipahami oleh anak-anak Tuhan yang menyelidikinya. Jadi pemahaman tersebut kemudian disusun dalam sebuah susunan yang sistematis menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi sebenarnya teologi itu merupakan rahasia Kristus. Efesus pasal 3 ayat 4 dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Itu esensi yang pertama. Jadi teologi adalah rahasia Kristus. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi esensi yang pertama, teologi itu adalah satu pengetahuan tentang rahasia Kristus. Yang kedua, teologi itu adalah satu pengetahuan yang menyingkapkan atau pengetahuan tentang sesuatu yang disingkapkan, suatu misteri yang disingkapkan, yang sudah terbuka, yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, itu esensi yang kedua dari teologi. Kemudian kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana dikatakan bahwa teologi itu adalah merupakan satu pengetahuan kebenaran. Sebab Alkitab katakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Teologi adalah pengetahuan kebenaran. Sehingga dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa teologi ini
merupakan sebuah patokan. Dikatakan begini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi saudara-saudara, secara esensial, teologi itu adalah misteri Allah atau rahasia Allah yang sudah diungkapkan atau sudah dibukakan. Teologi itu merupakan pengetahuan tentang kebenaran, sehingga teologi itu menjadi satu patokan. Itu esensi dari teologi. Sehingga kalau kita misalnya memikirkan esensi teologi seperti itu pengetahuan tentang misteri Allah, tentang rahasia Allah, pengetahuan yang disingkapkan hanya oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian pengetahuan itu merupakan kebenaran yang kemudian menjadi tolok ukur atau patokan kebenaran. Maka kita bisa paham berapa atau bagaimana tingginya nilai dari teologi. Kemudian saudara-saudara, dari perspektif identitas kita juga bisa melihat bahwa teologi itu nilainya akan ditentukan berdasarkan kebenaran teologi itu sendiri. Artinya begini, firman itu kebenaran. Teologi itu merupakan hasil tanggapan manusia. Ketika manusia belajar firman, maka dia merumuskan teologi. Nah, kalau hasil rumusannya ini tidak sesuai, tidak cocok, tidak sinkron dengan firman, maka itu akan mengurangi nilai kebenaran dalam teologi. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara, nilai teologi juga akan ditentukan berdasarkan sinkronisasi atau bagaimana teologi itu punya kecocokan dengan firman Allah. Semakin teologi kita tidak cocok dengan firman, dengan Alkitab, maka semakin rendah teologi kita. Saudara-saudara, ada gambar di komputer saudara atau di handphone saudara, di laptop saudara, ada gambar sirsak dan jus sirsak. Kita tahu bersama, sirsak yang paling murni ada di buah sirsak. Sementara jus sirsak sudah ada tambahannya, tambahan gula, tambahan krim, tambahan susu dan sebagainya sesuai selera. Sehingga saudara-saudara, yang paling enak jus sirsak, tetapi yang paling sehat adalah sirsak. Begitu juga dengan teologi. Teologi mungkin akan jadi sesuatu yang enak kalau ada tambahan ini, tambahan itu. Tetapi semakin teologi itu murni, semakin benar, semakin sinkron teologi itu dengan Alkitab, maka teologi itu akan semakin bernilai. Karena itu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 dikatakan begini saudara-saudara, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dari perspektif identitas, maka nilai teologi itu akan ditentukan berdasarkan pada apa itu teologi, esensi teologi. Yang kedua, bagaimana sinkronisasi antara teologi dan firman, dan bagaimana kemurnian teologi apabila ditinjau dibandingkan dengan firman Tuhan. Saya berharap ketika kita mempelajari tentang perspektif identitas, maka kita sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba-hamba Tuhan akan semakin hati-hati ketika merumuskan teologi. Jangan sampai teologi yang kita rumuskan itu tidak selaras, tidak sinkron, tidak cocok dengan Alkitab. Dan kita berusaha untuk mencocok-cocokkan padahal tidak cocok. Sehingga muncullah istilah cocok logi. Sesuatu yang tidak cocok tetapi berusaha untuk dicocok-cocokkan. Teologi yang bernilai adalah teologi yang cocok, sinkron, teologi yang memiliki satu relasi yang objektif sekali dengan Alkitab. Kemudian saudara-saudara, perspektif yang kedua yaitu dari perspektif etika. Nah, bagaimana maksudnya dengan perspektif etika? Maksudnya adalah nilai teologi ini akan diukur berdasarkan manfaat dan moralitas yang terkandung di dalam teologi itu sendiri. Nah saudara-saudara, kalau sudah lihat beberapa gambar, ini ada gambar bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima, di Nagasaki yang sebelah kiri, dan yang kedua di Hiroshima. Amerika menjatuhkan bom atom. Bom atom itu dibuat oleh
ilmuwan Amerika, konon katanya Albert Einstein ada di dalamnya yang menjadi perumus dari bom atom tersebut. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Itu merupakan satu pengetahuan, tetapi pengetahuan ini sudah menghancurkan Hiroshima, Nagasaki, menghancurkan Jepang, mengakibatkan polusi, mengakibatkan banyak orang mati. Kemudian gambar di bawahnya itu adalah orang-orang Yahudi yang hendak dibunuh pada zaman Hitler. Ada pemusnahan massal untuk orang-orang Yahudi, banyak yang dikirim di kamar gas atau dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan paksa. Dan tragedi Holocaust adalah tragedi kemanusiaan terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, yang menewaskan banyak sekali orang Yahudi. Nah, itu merupakan satu ide dari seorang Hitler, Adolf Hitler. Nah, apakah itu benar? Kemudian ada tradisi harakiri di Jepang, gambar kanan atas. Kemudian ada gambar di mana ada tradisi di India di mana para istri akan membakar diri kalau suami mati. Kalau suaminya meninggal, maka istri atau jandanya akan membakar diri. Dan semua ini, saudara-saudara, semua ini karena konsep, karena pemahaman mereka. Nah, teologi itu, saudara-saudara, nilainya juga akan diukur berdasarkan manfaat dan kandungan moralitas yang ada di dalam teologi. Saudara-saudara, jangan sampai teologi kita dari perspektif etika justru akhirnya nilainya sangat kurang. Sebab teologi bagaimana nilainya? Kalau teologi itu hanya untuk menimbulkan pertengkaran, hanya untuk menimbulkan polemik, teologi hanya untuk saling menjatuhkan, teologi hanya menjadi satu bahan perdebatan. Rasul Paulus katakan tidak memiliki dampak terhadap tertib hidup. Teologi bagaimana? Teologi yang tidak mengedepankan masalah etika. Teologi yang baik adalah teologi yang memperlihatkan kesaksian etika Kristen yang mulia dari anak-anak Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi dari perspektif etika mengharuskan satu teologi yang bernilai adalah teologi yang produknya akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan memberi kesaksian yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sekarang saudara-saudara, dari segi kemanfaatan dari teologi masih masuk dalam perspektif etika. Mengapa teologi itu merupakan sesuatu yang bernilai? Karena ada 3 hal. Pertama, kalau kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, di sana akan kita bisa lihat tentang Rasul Paulus yang menyampaikan bahwa kitab suci itu menuntun kepada keselamatan. Jadi teologi yang bermanfaat adalah teologi yang menuntun kepada keselamatan. Sayang kalau orang belajar teologi, tetapi dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dia hanya asik dalam pembelajaran teologi, dia hanya memiliki banyak pengetahuan teologi, tetapi dia tidak mengalami keselamatan. Ini kan aneh, saudara-saudara. Yang kedua, nilai teologi itu apabila teologi itu menolong kita dalam pertumbuhan rohani. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Allah itu bermanfaat mengajar, membetulkan yang salah, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau misalnya ada teologi yang tidak membuat kita bertumbuh, maka teologi itu tidak bernilai. Teologi itu aneh, teologi itu nilainya kurang. Kalau ada teologi yang tidak mendorong terjadi pertumbuhan rohani, ya teologi macam apa itu, saudara-saudara? Kemudian yang ketiga, teologi itu memperlengkapi dalam pelayanan. Sehingga aneh kalau misalnya ada orang belajar teologi tetapi tidak bertumbuh dalam pelayanan. Orang belajar teologi, sudah sarjana teologi, master teologi, bahkan doktor teologi, tetapi merusak justru dalam pelayanan. Itu aneh. Teologi yang bernilai adalah teologi yang bermoral dan teologi yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal keselamatan, bermanfaat dalam hal pertumbuhan rohani, dan bermanfaat dalam pelayanan. Selanjutnya, perspektif yang berikutnya adalah perspektif estetika atau perspektif yang ketiga. Nah, teologi atau nilai teologi itu diukur berdasarkan keindahan. Saudara-saudara, rumit kalau kita bicara tentang keindahan. Seperti saudara misalnya lihat beberapa gambar. Gambar paling atas sebelah kiri, ini gambar ada tradisi, ada seorang anak yang dicukur giginya supaya tajam. Jadi di daerah itu, anak atau orang yang punya gigi tajam itu disebut orang yang indah, orang yang cantik, orang yang menarik. Kemudian di bagian bawah
ada tradisi, ada anting yang membuat telinga jadi panjang, jadi kalau orang punya telinga panjang itu indah. Kemudian ada tradisi di Afrika, pakai sesuatu di mulut, jadi kalau mulutnya jadi terbuka seperti itu indah juga. Itu kan aneh, saudara-saudara. Kemudian di bagian bawah itu ada penyanyi penyanyi metal, dan musiknya itu sangat keras, hard rock, dan berteriak-berteriak, dan itu juga orang katakan indah. Sementara di atasnya ada paduan suara yang menyanyi dengan padu dan kemudian mengeluarkan satu perpaduan suara musik yang indah. Nah, saudara-saudara, rumit apabila kita bicara tentang estetika. Tetapi dari sisi teologi, apabila kita bicara estetika, maka teologi yang indah itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, ditentukan oleh harmonisasi dari teologi itu sendiri. Harmonisasi dari ajaran teologi. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, saudara-saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 3, dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ajaran sehat di situ dalam King James Version dituliskan kata sound doctrine. Sound doctrine itu, sound itu suara sebenarnya, tetapi saudara-saudara, sound itu kalau orang biasa dengan musik, maka dia tahu sound itu harus diatur dengan baik. Bassnya diatur, suara middle-nya diatur, treble-nya diatur, kemudian bagaimana volumenya diatur, kemudian misalnya kalau satu musik misalnya, maka volume keyboard harus diatur, cocok dengan volume bass, gitar melodi, kemudian suara drum harus diatur. Dan ketika semuanya diatur dengan baik, maka akan mengeluarkan suara yang harmoni. Teologi yang baik adalah teologi yang harmoni. Ajaran-ajarannya tersusun dalam sebuah harmonisasi yang baik. Kemudian dari perspektif etika, nilai teologi akan ditentukan juga oleh keutuhan dari doktrin. Keutuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan, segala tulisan, jadi ada kata segala, artinya semua, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat, segala. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, Tuhan Yesus menyuruh melalui amanat agung untuk murid-muridnya mengajarkan segala sesuatu, artinya semua. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengajarkan kebenaran firman yang setengah-setengah, maka kita tidak sementara mengajarkan teologi yang bernilai. Bahkan bahaya apabila ada kebenaran yang ditonjolkan sedemikian rupa, sementara kebenaran yang lain dengan sengaja dilupakan, diabaikan, dihilangkan, maka itu akan menjadi sebuah doktrin yang tidak holistik. Dan doktrin yang tidak holistik adalah doktrin yang tidak bernilai. Sebaliknya, doktrin yang holistik adalah doktrin yang bernilai atau teologi yang bernilai. Dan terakhir, saudara-saudara, dari segi perspektif estetika, nilai teologi itu akan ditentukan berdasarkan sudut pandang Tuhan atau divine perspective. Amsal pasal 21 ayat yang kedua dikatakan bahwa segala jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, disinilah pentingnya kontemplasi dalam teologi. Mengapa? Sebab jangan sampai kita sudah sampaikan banyak hal tentang teologi, konsep-konsep kita, pemikiran-pemikiran kita tentang teologi, tetapi kita lupa untuk ada di dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam sebuah perenungan, dalam sebuah kontemplasi. Biarkan Roh Kudus mulai mengajar kita. Sebab tanpa kehadiran Roh Kudus, kita bisa saja memiliki teologi yang tidak sesuai dengan divine perspective, tidak sesuai dengan perspektif Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian 3 hal nilai teologi berdasarkan sudut pandang estetika. Dan terakhir, nilai teologi itu juga ditentukan oleh relasi antara subjek dan objek. Sudah lihat ada gambar, ada seorang gadis dengan buah pete. Bagi sebagian besar orang yang mungkin bukan orang Jawa, buah pete itu buah apa? Tidak berguna. Kemudian di bagian bawah ada saudara kita yang sementara makan buah pinang. Bagi kita buah pinang apalah artinya, tetapi bagi mereka yang memahami dan mengalami bagaimana makan buah pete yang sudah diolah, makan pinang, mereka memahami dan mengalami itu sesuatu yang indah, sesuatu yang pengalaman yang menyenangkan bagi mereka.
Jadi saudara-saudara, nilai teologi juga ditentukan berdasarkan pemahaman orang tersebut tentang teologi. Kalau orang tidak tahu teologi itu merupakan sebuah pengetahuan yang menuntun kita kepada keselamatan, pengetahuan yang mengakibatkan pertumbuhan rohani, pengetahuan yang membawa kita untuk bisa melayani dengan baik, maka orang akan merendahkan teologi dan menganggap teologi itu sampah, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang useless, sesuatu yang valuasinya kecil atau tidak, bahkan valuasinya tidak berarti. Tetapi kalau orang itu punya pemahaman apa itu teologi, maka dia akan menghargai teologi. Dan selain pemahaman, pengalamannya menentukan. Orang yang pernah berelasi dengan teologi, berelasi dengan kebenaran, dia akan bisa memberikan nilai yang tepat. Orang yang sudah pernah punya pengalaman makan pete, pernah punya pengalaman makan pinang, dia akan bisa memberi nilai tentang harga dari pete atau harga dari pinang. Sudah lihat juga ada gambar terakhir, gambar seorang yang memegang cincin berlian. Orang yang bisa menaksir harga berlian. Kita tidak bisa menaksir harga berlian, kita anggap hanya batu yang bagus saja. Tetapi orang yang punya pemahaman tentang nilai berlian seperti yang saya katakan tadi, ada 4C, cut, color, clarity, and karat. Maka orang tersebut akan bisa memahami, memberi nilai yang tepat. Jadi saudara-saudara, nilai teologi itu akan bergantung pada perspektif identitas kita, kemudian perspektif etika kita, kemudian perspektif estetika, dan bagaimana relasi antara subjek dan objek. Orang yang tidak memahami tentang teologi dan yang tidak memiliki pengalaman berteologi, dia akan sulit menilai teologi. Saya akan tutup dengan membaca kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-17. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud di tengah-tengah kesibukan, dia memberi waktu yang sangat banyak untuk merenungkan Taurat Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman. Dan proses atau aktivitas merenungkan firman, saya katakan itu aktivitas berteologi. Hasil dari perenungan firman, itu dapat saya katakan adalah pengetahuan teologi. Daud memberi investasi waktu yang banyak untuk hal itu. Mengapa? Karena dia punya relasi yang harmonis, yang dekat dengan firman. Dan dia punya teologi, dia punya aktivitas berteologi yang memberkati kita dan menginspirasi kita. Kiranya pembelajaran tentang aksiologi teologi pada hari ini atau dalam tema saat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, puji Tuhan.